Episode 1486-1490. Bab 1486, Sistem Penempaan. Ketika melihat pusaran spasial yang semakin dekat, Wu Liang dengan panik mengepakkan sayap kecil di punggungnya. Pada saat yang sama, sutra putih tiba-tiba melesat keluar dari tangannya dan menembus pusaran, lalu dengan cepat mulai menyusut. Sutra itu menarik Wu Liang ke sisi lain, tubuh gemuknya menghilang dengan cepat. Kelompok Zuan tercengang. Jika orang ini benar-benar punya banyak harta karun. Berapa banyak makam yang telah digali. Alat yang digunakannya menyerupai sutra laba-laba. Mungkin dia mendapatkannya dari menjarah leluhur ras laba-laba yang hebat. Namun, Zuan tidak membuang waktu bahkan saat berspekulasi tentang hal-hal seperti itu. Dia segera menggunakan Grenggale, dan langsung mengirim dirinya sendiri dan wanita ketiga itu ke pusaran spasial. Hampir segera setelah dia melewatinya, pusaran itu menyusut ke titik yang terlalu kecil untuk dilewati siapapun. Saat berikutnya, kelompok itu muncul dari pusaran spasial, dan mereka segera melihat sekeliling. Ketika mereka melihat patung leluhur iblis raksasa yang sudah dikenal di hadapan mereka, mereka tahu bahwa mereka akhirnya telah kembali ke makam kekaisaran ras iblis. Mereka menghela napas lega, mereka akhirnya kembali. Mereka khawatir bahwa mereka akan terjebak di dunia itu selamanya. Yan Suehen diam-diam meninggalkan bahu Zuan. Dia melihat sekeliling dan berkata sambil mendesah, menurutku kita akan muncul kembali di kolam tempat kita pertama kali masuk, tetapi kita malah muncul di sini. Untungnya saja tidak ada penjaga ras iblis di sekitar, kalau tidak, akan sedikit merepotkan. Tiba-tiba, sebuah suara rendah dan tenang berkata, tempat ini adalah area terlarang. Biasanya, hanya kaisar dan putra mahkota yang berhak masuk. Tentu saja tidak ada penjaga yang ditugaskan di sini. Mereka mengikuti sumber suara dan melihat seorang pria gemuk menempel di dinding seperti tumpukan lumpur yang terlempar ke sana. Ketika akhirnya ia berhasil melepaskan diri dari dinding, mereka melihat wajahnya bengkak dan darah menetes dari hidungnya. Sutra laba-laba jelas telah menempel di dinding dan menariknya ke dalamnya. Zuan tak kuasa menahan diri untuk tidak berkomentar sambil terkekeh. Tuan lihat, kamu punya banyak trik, bukan? Sepertinya trik-trik itu tidak akan pernah habis. Temukan bab baru di n0vl.com. Itu sama sekali tidak layak disebut. Kau bisa melarikan diri dengan mudah bahkan dengan 3 wanita bersamanya. Aku benar-benar tidak istimewa, kata Wu Liang. Nada suaranya sangat rendah hati, tetapi ekspresinya penuh dengan kebanggaan, seolah berkata, tolong terus puji aku, tolong. Zuan sama sekali tidak menghiraukan hal itu dan bertanya, Tuan Gendut, apa rencanamu sekarang? Saat Zuan mulai berbicara tentang hal-hal yang lebih penting, ekspresi Wu Liang juga berubah serius dan dia menjawab, aku baru saja akan menanyakan itu padamu. Mengingat betapa hebatnya kalian semua, mengapa kalian tidak mengikuti pangeran kedua saja? Kalian semua pasti akan ditempatkan di posisi penting. Selain itu, dengan dendam kalian terhadap putra mahkota, satu-satunya orang yang bisa menghadapinya saat ini dari antara ras iblis adalah pangeran kedua. Bagaimanapun, setelah kejadian di daerah tak dikenal, kelompok Zuan sudah tahu bahwa pangeran kedua yang telah mengirimnya untuk membunuh putra mahkota gagak emas. Tidak perlu menyembunyikan fakta itu lagi. Zuan berkata sambil tersenyum, terima kasih atas niat baikmu, Tuan Gendut, tetapi kami sudah terbiasa dengan kebebasan kami, jadi kami benar-benar tidak bisa terbiasa melayani orang lain. Aku lebih penasaran mengapa orang sepertimu benar-benar mau melayani orang lain. Wu Liang tidak terkejut dengan penolakan mereka. Ia menjawab, apa maksudmu, melayaninya? Aku juga, tidak ingin bergantung padanya, tetapi orang itu membayar begitu mahal, jika kau menemukan senjata ajaib untukku, aku bahkan akan berpura-pura menjadi ayahmu. Kelompok Zuan benar-benar terdiam. Seperti yang diduga, si gendut terkutuk ini tidak memiliki prinsip moral. Wu Liang menangkupkan kedua tangannya dan berkata, aku benar-benar takut sekali di ruang bawah tanah rahasia itu. Jantung tuan gemuk ini masih berdebar-debar. Aku perlu menjarah makam kekaisaran ini sedikit lagi untuk menenangkan diri, jadi aku tidak akan berlama-lama mengobrol dengan kalian. Aku yakin kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Iklan oleh Pub Future. Sesaat kemudian, dia berubah menjadi bola yang berputar. Sebuah lubang menganga di tanah, dan dia menghilang. Yun Jianyu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata sambil mendesah, kemampuan melarikan diri dari ras Trenggiling memang tidak ada tandingannya.
Yan Suehen mengangguk. Dia berkata sambil tersenyum aneh, jika pangeran kedua mengetahui bahwa makam leluhurnya dibersihkan oleh pria itu, aku ingin tahu seperti apa ekspresinya. Yang lainnya semua tersenyum penuh arti ketika mereka membayangkan hal itu terjadi. Zuan berkata, ada pasukan besar yang berjaga di luar makam kekaisaran. Kalian semua harus meluangkan waktu untuk menenangkan diri di sini. Setelah itu, kita bisa mencari cara untuk pergi. Dia baru saja menyebarkan indera spiritualnya. Meskipun tidak ada seorang pun di dalam makam, bagian luarnya pasti dijaga ketat. Akan sulit untuk pergi tanpa diketahui siapapun, jadi pasti akan ada konflik. Ketiga wanita itu mengangguk. Mereka mengeluarkan berbagai pil untuk diminum, lalu duduk di tempat untuk menstabilkan kondisi mereka. Zuan berdiri berjaga di dekatnya untuk mengamati keadaan sekitar. Ia harus mengakui bahwa meskipun ia tidak dapat melihat mata indah mereka lagi karena mereka sedang bermeditasi, hal itu tidak mengurangi kecantikan mereka. Yu Yanluo secantik bunga mawar. Yang lebih berharga dari kecantikannya adalah aura lembut dan damai yang melingkupinya, yang dapat membuat siapapun yang melihatnya merasakan keintiman. Tidak heran dia membuat banyak pria tergila-gila. Yun Jianyu tidak lagi dipenuhi dengan niat membunuh seperti biasanya. Sekarang, niat membunuh itu telah digantikan dengan sikap tenang dan elegan. Dia seperti bunga peoni yang baru mekar. Dadanya benar-benar besar. Wajah Yan Suehen yang polos dan tanpa celah bagaikan telur yang baru dimasak, sampai-sampai orang tidak dapat menahan keinginan untuk menggigitnya. Mengapa wajahnya agak merah? Sedikit warna merah muda membuatnya tampak lebih menggugah selera. Bulu mata Yan Suehen yang panjang bergetar pelan. Pikirannya tampaknya tidak begitu tenang. Zuan berpikir, dia dikenal karena keterampilan Taoisnya yang tak tergoyahkan dan biasanya lebih mementingkan ketenangan pikiran daripada apapun. Mengapa dia tampak paling gelisah di antara ketiganya? Yan Suehen tiba-tiba membuka matanya. Dia menatap Zuan dengan kesal dan memprotes melalui transmisi Qi, berhenti menatapku. Zuan tersenyum dan menjawab, itu salahmu karena begitu cantik. Yan Suehen menggigit bibirnya, merasa tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap kenakalan Zuan. Dia hanya bisa menutup matanya lagi dan mencoba mengabaikannya. Baiklah, aku tidak akan melihatmu kalau begitu, oke. Kau harus beristirahat dengan baik, jawab Zuan. Sebenarnya, dia tahu bahwa metode kultivasi Sekte Giok Putih itu istimewa. Akan buruk jika dia akhirnya mengacaukannya sampai dia mulai muntah darah, seperti Xiaolongnu 1. Yan Suehen merasa hangat di dalam hatinya saat mendengar kekhawatiran dalam suaranya. Namun, dia segera menenangkan pikirannya dan tidak membiarkan dirinya terganggu lagi. Iklan oleh Pub Future, Zuan mengalihkan pandangannya, berniat untuk mengambil kesempatan untuk melihat sistem tempa yang baru dibuka yang diterimanya setelah mendaftarkan bagan senjata rune. Sebuah gambar holografik dari sebuah tungku muncul di lautan kesadarannya. Permukaannya ditutupi oleh rune yang mendalam. Zuan tidak tahu banyak tentang rune dan tidak dapat mengenalinya sama sekali, jadi dia berpikir, aku harus menyalin rune ini dan mempelajarinya dengan Yan Suehen nanti. Dia membaca penjelasan terkait sementara itu. Tungku itu memang tempat di mana senjata ajaib bisa ditempa. Namun, tungku itu tidak bisa digunakan dengan api biasa, dan harus memiliki api yang sebenarnya. Yah, hal-hal yang berasal dari sistem keyboard selalu luar biasa. Jika api biasa bisa menempa senjata ajaib, hasilnya tidak akan sekuat itu. Untungnya, dia baru saja memperoleh api teratai putih. Sebelumnya dia menyimpannya di kuali 9, tetapi setelah Yu Agung mengambil kuali itu, dia mulai menyimpannya di tulang ekornya. Titik akupuntur itu dapat menyimpan api, dan dia memiliki atribut yang tepat. Namun, dia akan mengambil risiko penyimpangan kultivasi dengan melakukan itu, jika api itu tumbuh di luar kendali, itu akan menjadi berbahaya. Ketika api teratai putih memasuki tungku, rune-rune itu tiba-tiba menyala. Seluruh tungku tampak hidup, memancarkan cahaya terang. Tungku itu berhasil diaktifkan. Kemudian, Zuan menyadari bahwa api teratai putih telah berubah menjadi bara kecil di dasar tungku. Api itu tidak berusaha untuk pergi, seolah-olah telah menemukan rumah. Ia berpikir, ini hebat. Jika tidak, ia harus mencari cara lain untuk menyimpan api sejati yang ganas itu. Sebuah pesan baru muncul di benak Zuan, dan dia segera memeriksanya. Pesan itu mengatakan bahwa sistem tempa memiliki 3 fungsi utama.
Yang pertama adalah jika seseorang memiliki cetak biru penempaan dan material yang sesuai, maka itu dapat menciptakan senjata atau artefak sihir. Zuan fokus pada kata-kata, cetak biru penempaan. Material cukup mudah dipahami, tetapi apa itu? Senjata standar yang digunakan oleh tentara atau klan besar seringkali memiliki cetak biru yang sesuai. Namun, item tingkat surga, tingkat abadi, dan tingkat dewa semuanya diciptakan melalui penggabungan esensi dunia. Mengapa mereka memiliki cetak biru? Zuan melihat fungsi kedua, yaitu untuk memperbaiki, meningkatkan, atau bahkan memajukan senjata ke tingkat yang lebih tinggi. Dia benar-benar senang melihatnya. Pedang Teye telah rusak, jadi dia dapat menggunakan fungsi tersebut untuk memperbaikinya. Mengupgrade item akan meningkatkan kualitasnya. Sama seperti permainan yang pernah dimainkannya, akan ada perbedaan kekuatan antara senjata dengan tingkatan yang sama. Mengupgrade senjata dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan dalam kisaran tingkatannya. Mengenai peningkatan, selama bahan yang tersedia cukup, senjata dapat ditingkatkan kualitasnya. Misalnya, kelas surga dapat diubah menjadi kelas abadi. Kelas abadi bahkan dapat diubah menjadi kelas dewa. Zuan mulai bernapas berat saat melihat fungsi itu. Bukankah itu berarti dia bisa memproduksi senjata tingkat dewa secara massal di masa depan? Jika dia bermain-main dengan beberapa senjata tingkat normal di musim semi, dia bisa memanen sejumlah senjata tingkat dewa di musim gugur. Namun, saat ia melihat persyaratan yang dibutuhkan, kegembiraannya segera memudar. Meningkatkan mutu sebuah item membutuhkan sumber daya yang sangat banyak, serta beberapa item khusus yang langka. Barang-barang seperti itu sangat langka sehingga sulit diperoleh seperti senjata dengan tingkatan yang sama. Misalnya, Great Origin Calamity Gold yang diperolehnya adalah salah satunya. Barang-barang seperti itu memiliki nilai moneter di atas kertas, tetapi tidak akan pernah dijual. Bahkan jika seseorang memiliki uang, seseorang belum tentu dapat menemukannya. Selain biaya sumber daya yang sangat besar, apakah senjata dapat menembus level yang lebih tinggi atau tidak bergantung pada apakah senjata tersebut memiliki potensi pertumbuhan yang cukup sejak awal. Dengan potensi yang cukup, sebuah item dapat ditingkatkan hingga ke tingkat dewa, namun, untuk sebagian besar item, peningkatan satu tingkat saja sudah cukup. Senjata biasa tidak dapat mencapai tingkat dewa tidak peduli berapa banyak sumber daya yang dihabiskan untuknya, dan belum tentu dapat mencapai tingkat bumi. Fungsi ketiga dari sistem tempa adalah untuk melebur dan menempa ulang senjata. Seseorang dapat menggabungkan beberapa senjata, beserta sumber daya yang diperlukan untuk menempa ulang, dan senjata baru akan muncul. Senjata itu setidaknya akan memiliki kualitas yang sama, tetapi atribut dan kemampuannya akan sepenuhnya acak, tidak terhubung dengan senjata aslinya. Bisa saja menghasilkan senjata yang lebih buruk daripada yang dilemahkan, atau senjata yang jauh lebih baik. Namun, tidak ada konsistensi yang terlibat, semua hasilnya akan acak. Bahkan melempar senjata dan material yang sama per dua kali akan menghasilkan hasil yang sama sekali berbeda, tanpa korelasi apapun. Namun, fungsi penempaan ulang memiliki peluang yang sangat kecil untuk menghasilkan senjata yang lebih bermutu daripada komponennya. Misalnya, menambahkan beberapa senjata kelas abadi bahkan dapat menghasilkan senjata kelas dewa. Tentu saja, sistem papan ketik memperingatkan pengguna dengan keras bahwa peluangnya rendah, dan agar mempertimbangkan kembali untuk membuat pilihan tersebut. Berpikirlah, siapa gerangan yang rela menaruh senjata kelas abadi yang berharga hanya demi sedikit kesempatan itu untuk mendapatkan senjata kelas dewa. Dasar anjing penjudi. Aku benci anjing penjudi. 1. Xiao Longnu adalah tokoh wanita utama dalam novel Wuxia, The Return of the Condor Heroes karya Jin Yong. Bab 1487, dan kau bilang kalian berdua tidak salah. Zuan memikirkan pengalamannya dengan sistem lotere dan sistem Valkyrie. Keberuntungannya sebetulnya tidak istimewa. Namun, secara keseluruhan, tarikannya saling mengimbangi, tetapi proses yang terlibat selalu seperti roller coaster. Dia tidak menyangka sistem tempa akan menjadi perjalanan liar lainnya, namun ternyata hasilnya tetap seperti itu. Namun, karena dia telah mendaftarkan dirinya untuk itu, dia harus menjalaninya sampai akhir, bahkan jika itu membuatnya meneteskan air mata. Maka, ia mulai memeriksa berbagai fungsi. Pada saat yang sama, ia memeriksa apa saja yang diperlukan untuk memperbaiki pedang Teye. Begitulah, beberapa waktu berlalu. Akhirnya, beberapa aktivitas mulai terjadi menghilang.
Yun Jianyu lah yang pertama bangun. Yan Suehen sedikit lebih lambat karena percakapannya sebelumnya dengan Zuan. Sementara itu, Yu Yanluo memiliki kultivasi terendah, jadi dia bangun paling akhir. Namun, dia memiliki mutiara suci, jadi dia tidak jauh lebih lambat dari kedua Grandmaster itu. Kalian berdua sudah pulih sepenuhnya. Seru Zuan, merasa terkejut sekaligus senang. Mereka ternyata jauh lebih cepat dari yang ia duga. Tidak, kami belum pulih sepenuhnya, tetapi setidaknya itu cukup bagi kami untuk melindungi diri kami sendiri sekarang, jawab Yun Jianyu dengan bangga. Pada tingkat Grandmaster, kekuatan yang dapat mereka pulihkan hampir tak terbatas, sehingga mereka dapat pulih dengan cepat. Hanya saja mereka tidak pernah menyangka Zuan menjadi seperti anak serigala yang tidak pernah puas, energi mereka menjadi gila-gilaan hingga mereka benar-benar kehabisan kekuatan. Zuan menjelaskan situasi di luar. Putra Mahkota Gagak Emas jelas telah membuat pengaturan khusus, karena ada 3 lapis pasukan di dalam makam dan 3 lapis di luar. Orang-orang yang memimpin mereka adalah kenalan lama, Sekretaris Besar He Chifei dan Jenderal Pengawal Kiri Matian. Yang pertama adalah pendukung kuat faksi Putra Mahkota, sedangkan yang kedua adalah pembantu terpercaya Kaisar Iblis. Kedua belah pihak menginginkan informasi dari makam kekaisaran secepat mungkin. Tingkat keamanan seperti ini benar-benar akan membuat kita agak kesulitan untuk keluar, kata Zuan sambil mengerutkan kening. Dia bisa mengubah penampilannya, tetapi wanita ketiga tidak bisa. Seragam yang diberikan permaisuri kedua kepadanya juga sudah hancur. Lebih jauh lagi, meskipun mereka masih memiliki seragam itu, ada terlalu banyak penjaga di luar. Jika beberapa penjaga tiba-tiba keluar, cerita mereka tidak akan cocok. Mengapa kita harus menyelinap keluar? Yun Jianyu menjawab dengan ekspresi aneh. Zuan tertegun, tidak begitu mengerti maksudnya. Yun Jianyu melanjutkan, Kaisar Iblis sudah meninggal. Bukankah kita adalah Grandmaster yang kuat? Bagaimana orang-orang di luar ini bisa menghentikan kita? Apakah ada alasan untuk bersikap diam-diam? Zuan tidak bisa menahan tawa. Benar, sekarang karena tidak ada makhluk abadi di bumi yang menghentikan mereka, orang-orang tua aneh dari Istana Raja Iblis juga tidak akan tinggal sebagai penjaga sepanjang hari. Tidak bisakah kelompok itu melakukan apapun yang mereka inginkan? Pasukan itu memang memiliki formasi dan berbagai macam senjata sihir berskala besar untuk menghadapi para kultivator tingkat tinggi, sehingga kelompok itu bisa jadi akan sedikit menderita jika mereka berhadapan langsung dengan hal-hal seperti itu. Namun, selama mereka tidak terjebak dalam formasi, bahkan pasukan tidak akan bisa menghentikan para kultivator seperti mereka untuk pergi sama sekali. Sepertinya aku masih terlalu muda. Aku tidak bisa dibandingkan dengan pola pikir orang-orang hebat seperti mereka. Iklan oleh Pub Future. Sementara itu, di luar makam kekaisaran, He Chifei berpatroli di sekitarnya bersama sekelompok orang. Mengingat identitasnya, dia sebenarnya tidak perlu terlibat secara pribadi. Namun, situasi saat ini terlalu penting. Keponakannya, Putra Mahkota Gagak Emas, secara pribadi telah mempercayakannya dengan tugas mengawasi makam. Dia juga memiliki kekhawatirannya sendiri, jadi dia terus berpatroli di sekitarnya sambil menunggu kabar dari Kaisar Iblis. Aku benar-benar tidak menyangka Kaisar Iblis akan mengincar wanita tua itu di kampung halamannya. Namun, dia punya beberapa kelebihan. Apa yang harus kulakukan jika Kaisar Iblis muncul dan menyebutkan hal itu? Haruskah aku berpura-pura bodoh, atau haruskah aku memperingatkannya untuk menjaga kesehatannya? Kedua pilihan itu akan membuat saya tampak seperti orang bodoh. Tiba-tiba, seorang prajurit menghampiri He Chifei dengan menunggang kuda. Ia terkejut, menyadari bahwa itu adalah utusan khusus yang bekerja untuk Putra Mahkota. Biasanya, hanya tugas yang paling mendesak yang akan diserahkan kepada utusan seperti itu. Karena itu, ia segera menyapa utusan itu dan menyuruh semua orang di sekitarnya pergi untuk menerima berita itu sendirian. Utusan itu mengeluarkan sepucuk surat yang disegel dalam pernis api. Pernis semacam itu istimewa, kecuali jika alat yang tepat digunakan untuk membukanya, surat itu akan meledak dan menghancurkan isi di dalamnya. Bahkan jika kultivasi seseorang tinggi, mustahil untuk mencegahnya. Teknik itu digunakan untuk menyampaikan informasi yang membutuhkan kerahasiaan militer mutlak. He Chifei membuka pernis api itu. Ketika dia melihat isi pesan itu, matanya menyipit. Ekspresinya berubah drastis. Dia berlari cepat memanggil bawahannya, memerintahkan mereka, ikuti aku kembali ke Istana Raja Iblis.
Yang lain bertanya dengan ragu, jadi kita tidak perlu menunggu lagi untuk menerima Kaisar Iblis. Bagaimana jika Kaisar Iblis akhirnya menyalahkan kita? Tidak mungkin, Hei Chi Fei hampir berkata begitu, tetapi dia segera sadar. Dia berkata, itu bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Aku tahu apa yang sebenarnya penting. Kita kembali dulu. Merasakan kemarahannya, yang lain tidak berani bertanya lagi. Karena itu, Hei Chi Fei memerintahkan pasukannya sendiri untuk kembali ke istana Raja Iblis. Sementara itu, Jenderal Pengawal Kiri Matian menyadari apa yang telah terjadi. Dia mengerutkan kening, bertanya-tanya, apa yang sebenarnya mereka rencanakan. Dia baru saja akan mengirim seseorang untuk menyelidiki ketika dia juga menerima pesan dari Putra Mahkota. Ketika dia melihat isinya, ekspresinya juga berubah drastis menjadi ragu-ragu dan konflik batin. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya mengambil keputusan. Dia mengenakan baju besinya dan menaiki kudanya. Kemudian, dia memanggil seorang wakil perwira yang dipercaya dan berkata, tetaplah di sini bersama beberapa orang. Jika Kaisar Iblis datang, hubungi aku segera. Kemudian, dia pergi dengan cepat bersama bawahannya yang tersisa, seperti Hei Chi Fei. Temukan bab baru di n0vl.com. Banyak prajurit yang terkejut mendengar suara hentakan kaki kuda di tengah malam. Mereka semua saling memandang dengan cemas. Meskipun mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, itu jelas merupakan peristiwa besar. Iklan oleh Pub Future. Ketika kelompok Zuan muncul dari makam kekaisaran dan melihat bahwa jumlah prajurit di luar tampaknya telah berkurang setengahnya, mereka juga tercengang. Meski begitu, kepergian mereka dari makam kekaisaran tetap menarik perhatian. Sekelompok prajurit dengan cepat mengepung mereka. Banyak prajurit yang menyatakan kesetiaannya dengan berteriak lantang, "Hidup Kaisar!" Tetapi mereka terkejut saat melihat yang berdiri di sana sebenarnya adalah kelompok Zuan. Kelompok Zuan tidak ingin berdebat dengan para prajurit, mereka malah terbang langsung ke udara. Para prajurit tersadar dari linglung mereka, membunyikan trompet yang memekakkan telinga di seluruh perkemahan. Segerombolan prajurit berhamburan keluar, memenuhi langit dengan anak panah. Namun, setelah pertempuran antar dewa yang disaksikan kelompok itu di dalam wilayah tak dikenal, mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh taktik militer semacam itu. Meskipun para pemanah didukung oleh sebuah formasi, mereka tetap tidak menimbulkan banyak ancaman, anak panah mereka dapat dihentikan hanya dengan lambaian tangan. Satu-satunya hal yang menjadi ancaman nyata adalah sepasang busur silang berat yang dipasang di menara penjaga. Busur silang itu diukir dengan berbagai macam rune dan ditenagai oleh batu ki besar, membuatnya sekuat artileri dari dunia Zuan sebelumnya. Zuan hampir terbunuh oleh senjata serupa saat ia berada di ibu kota. Saat itu, musuh menggunakan busur silang militer. Rasa sakit yang disebabkan oleh anak panah itu masih segar dalam ingatannya. Namun, busur yang dipasang pada penjaga jauh lebih kuat. Saat kelompok itu bertanya-tanya bagaimana mereka akan menghancurkan busur silang yang berat itu, sekelompok besar tanaman merambat tiba-tiba muncul di samping menara. Mereka menjatuhkan semua prajurit yang mengoperasikan busur silang, lalu melilit menara dan menariknya ke tanah. Menara itu tidak dapat menahan beban mereka dan runtuh. Zuan terkejut. Dia melihat ke arah tanaman merambat itu dan melihat sosok berpakaian hijau melambaikan tangannya dari kegelapan, jelas memberi isyarat agar mereka mendekat. Zuan tidak ragu-ragu dan bergegas mendekat. Ketiga wanita lainnya ragu-ragu sejenak, tetapi kemudian mereka juga mengikuti. Ketika mereka tiba, sosok itu mengucapkan tangannya, menyebabkan banyak tanaman liar tumbuh dari tanah dan membentuk sangkar berduri, yang mencegah para ahli pasukan dan master rune berskala besar untuk mengikutinya. Pada saat sangkar berduri itu disingkirkan, kelompok Zuan telah menghilang tanpa jejak. Beberapa puluh mil jauhnya, kelompok Zuan akhirnya lolos dari pengejar mereka. Yu Yanluo bermaksud mengucapkan terima kasih kepada pria berpakaian hijau itu, tetapi pria itu berteriak dan melemparkan sosok cantiknya ke bahu Zuan. Dia terkejut, bertanya-tanya, menurutmu kau tidak akan pernah keluar lagi? Zuan memeluk erat tubuh wanita kurus itu dan gemetar, lalu menepuk-nepuknya pelan untuk menenangkannya. Yu Yanluo menelan kembali kata-kata terima kasihnya. Dia secara refleks menatap kedua Grandmaster itu, tetapi melihat bahwa mereka menatap langsung ke arahnya, seolah-olah mengisyaratkan agar dia melakukan sesuatu sebagai kekasih utamanya. Dia berada dalam posisi sulit. Zuan memeluk wanita lain itu dengan erat,
yang berarti mereka jelas-jelas memiliki perasaan yang sama. Bagaimana dia bisa menjadikan dirinya orang jahat dengan ikut campur? Dan kau bilang kau dan Putri Peri tidak bersalah. Anda telah berhasil menipu Yuyan Luo sebesar plus 99 plus 99 plus 99. Anda telah berhasil menipu Yan Suehen sebesar plus 99 plus 99 plus 99. Anda telah berhasil menipu Yun Jianyu sebesar plus 99 plus 99 plus 99. Bab 1488, Perubahan Besar di Pengadilan Raja Iblis. Ketiga wanita itu semuanya adalah wanita cantik kelas dunia, jadi standar kecantikan mereka secara alami tinggi. Meski begitu, mereka harus mengakui bahwa Putri Peri benar-benar memiliki wajah berbentuk oval yang memukau. Dia memiliki alis yang halus dan anggun, dan matanya yang cerah tampak seolah-olah bisa berbicara. Dia memiliki hidung yang lurus dan halus, dan bibir merah mudanya sedikit melengkung dengan cara yang menggoda. Siapapun yang melihat mereka akan merasakan dorongan untuk mencium mereka. Sosoknya juga ramping dan cantik. Di bawah cahaya bulan, lapisan cahaya redup mengelilinginya, seolah-olah dia adalah karakter utama di dalam hutan. Yan Suehen berpikir, "Cucu Yan, gadis kecil, apa yang kau pikirkan saat itu? Kau benar-benar menjadikan wanita secantik itu sebagai pembantumu. Lihat, sekarang dia mengincar suamimu." Zuan akhirnya menyadari bahwa situasi saat ini tidak tepat ketika dia melihat titik-titik amarah datang dari ketiga wanita itu melalui bagian belakang. Dia dengan cepat mendorong wanita muda itu sedikit menjauh, bertanya, "Snow, mengapa kamu di sini?" Qiao Sueying tiba-tiba menyadari tiga wanita di sampingnya, merasakan bahwa mereka menatapnya dengan tatapan bertanya yang hampir nyata. Dia merasa sedikit malu. Dia merapikan rambutnya, yang menjadi sedikit berantakan setelah dia melompat ke pelukan Zuan, dan menjawab, "Aku tahu kau pergi ke makam kekaisaran, jadi aku khawatir tentangmu sepanjang waktu." Beberapa waktu lalu, ada beberapa aktivitas di makam kekaisaran, ada desas-desus bahwa beberapa ruang bawah tanah rahasia khusus dibuka di makam itu, dan bahwa Kaisar Iblis sendiri yang masuk. Setelah itu, pengawal gagak emas mengepung makam kekaisaran dan tidak membiarkan siapapun mendekat. Banyak ahli di pengadilan Raja Iblis sangat tertarik dengan ruang bawah tanah rahasia ini, tetapi dengan prestise Kaisar Iblis dan pengawal gagak emas yang menjaga tempat itu, tidak seorang pun berani melakukan apapun di depan umum. Itulah sebabnya mereka hanya bisa menahan rasa ingin tahu dan bersembunyi di tempat tinggal masing-masing. Namun, mereka terus memperhatikan dengan saksama apa yang terjadi di sini. Kemudian, putra mahkota gagak emas keluar dan menyebabkan keributan. Banyak orang mulai gelisah, tetapi putra mahkota menyatakan bahwa Kaisar Iblis akan segera keluar, sehingga keadaan dapat terkendali. Pada saat yang sama, semakin banyak berita bermunculan, yang mengatakan bahwa orang lain telah memasuki ruang bawah tanah rahasia itu, dan mereka tampaknya menentang putra mahkota. Ketika putra mahkota muncul, tersebar rumor bahwa semua orang itu telah mati. Qiao Sueying melanjutkan dengan mata berkaca-kaca, "Tapi aku tahu kau juga masuk ke dalam. Meskipun semua orang mengatakan kau sudah mati, aku tidak percaya. Lagi pula, kita sudah." Dia menatap ketiga wanita lainnya dan tidak menyelesaikan kalimatnya. Kemampuan untuk berbagi separuh dari rentang hidup mereka adalah rahasia terbesar ras Raja Elf. Jika informasi itu bocor, bencana besar akan menimpa ras Elf. Zuan tentu saja tahu apa maksudnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang tangannya, dan berkata, "Aku membuatmu khawatir." Qiao Sueying tersipu dan menjawab, "Semuanya baik-baik saja sekarang setelah kamu kembali dengan selamat." Yun Jianyu terbatuk dan berkata, "Bagaimana situasi di Istana Raja Iblis saat ini? Jika aku ingat dengan benar, sang putri ditahan oleh pengawal gagak emas dan tidak dapat bertindak bebas, kan? Yuyan Luo, kamu benar-benar penurut. Dia merebut kekasihmu di depan matamu, tapi kamu bahkan tidak mengatakan apapun. Akulah yang harus turun tangan." Iklan oleh Pub Future. "Tunggu, kenapa aku harus melakukan ini? Apa hubungannya ini denganku? Semua ini demi Hong Lei. Aku akan menjaga anak buah muridnya menggantikannya." Lihatlah betapa banyak yang telah dilakukan guru ini untukmu." Qiao Sueying menjawab, "Baik Kaisar Iblis maupun putra mahkota gagak emas menghilang, dan banyak hal terjadi di Istana Raja Iblis, jadi tidak ada yang peduli untuk mengawasiku. Itu membuatku lebih mudah untuk bergerak." Dia memiliki keterampilan khusus yang dapat membuat kehadirannya tampak lebih lemah.
Itulah sebabnya dia bersembunyi selama beberapa hari tanpa ketahuan. Namun, meskipun istana Raja Iblis sedang gempar, orang-orang masih takut pada kekuatan Kaisar Iblis. Itulah sebabnya tidak ada hal yang terlalu ekstrim terjadi, setidaknya sampai putra mahkota gagak emas muncul 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu, kelompok Zuan mengulangi dengan heran. Putra mahkota gagak emas jelas telah pergi hanya sehari sebelum mereka. Ya, dia keluar kemarin lusa, jawab Qiao Suiying. Kemudian, dia menatap Zuan dengan tatapan tajamnya, seolah-olah dia takut Zuan akan menghilang. Waktu yang dihabiskannya untuk menunggu mungkin merupakan siksaan terbesar dalam hidupnya. Dia khawatir Zuan akan benar-benar mati di ruang bawah tanah rahasia, atau dia tidak akan bisa keluar tepat waktu dan terperangkap di dalamnya selamanya. Kelompok Zuan bertukar pandang, melihat keterkejutan di mata masing-masing. Yan Suehen berkata perlahan, sebenarnya sudah ada preseden untuk ini. Pusaran spasial selalu memiliki peluang untuk mengubah aliran waktu. Perbedaan hanya 2 hari seperti ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Dia berpengetahuan luas, dan dengan cepat memikirkan beberapa kasus masa lalu. Karena itu, kelompok itu menghela napas lega. Qiao Suiying mengambil kesempatan untuk diam-diam menilai para wanita. Bajingan Zuan, dia tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruknya menggoda wanita kemanapun dia pergi. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Ratu Medusa tampaknya telah menyempurnakan hubungannya dengan Ah Su. Seperti yang diharapkan dari kecantikan nomor 1 yang memikat semua bangsawan ibu kota. Benar-benar ada banyak tekanan hanya karena berada di belakangnya. Selain itu, Master Sekte Iblis yang berbicara tadi jelas-jelas memiliki hubungan khusus dengan Zuan. Saya harus memastikan tidak ada yang terjadi di sini. Wanita ini sama sekali tidak terlihat rendah diri, bahkan saat berdiri di samping Yuan Luo. Yang terpenting, dadanya sangat besar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah kakinya, merasa sangat kesal. Kecantikan ras elf diakui publik oleh dunia, dan bentuk tubuh mereka yang ramping dan anggun dianggap luar biasa. Namun, mereka memiliki satu kelemahan yang selalu dikhawatirkan, yaitu bahwa mereka biasa-biasa saja di bagian dada. Iklan oleh Pub Future, dia diam-diam menjauh dari Yun Jianyu sehingga kontrasnya tidak terlalu kuat. Ini lawan yang tangguh. Kultivasi Master Sekte Iblis juga terlalu tinggi, jadi aku tidak bisa menang melawannya. Oh, syukurlah Master Sekte yang ada di sini. Dia adalah guru Cuyan, dan Cuyan dan aku dulunya adalah saudara perempuan, jadi kita seharusnya berada di pihak yang sama. Aku harus mendekatinya secara pribadi, dan dengan begitu akan lebih mudah untuk menghadapi Yun Jianyu. Master Sekte Iblis sudah terkenal selama bertahun-tahun, tapi berapa umur Ah Su? Dia ternyata seorang kougar. Apa yang dia tidak tahu malu? Salju, kenapa kamu tersenyum? Tanya Zuan, tiba-tiba menyadari ekspresi aneh di antara alis Qiao Suiying. Dia mengira Qiao Suiying merasa aneh dan mengungkapkan kekhawatirannya. Apa maksudmu? Kenapa aku tersenyum? Tidak, jawab Qiao Suiying, wajahnya memerah. Dia sudah lama berharap Yan Suehen akan bertemu Yun Jianyu, berpikir untuk mengakhiri keduanya dengan Zuan. Dia begitu bahagia sampai-sampai dia mengungkapkan rasa terima kasihnya. Khawatir wanita ketiga itu akan menyadari sesuatu, ia segera mengganti topik pembicaraan. Benar, sesuatu yang besar terjadi sehari sebelum kemarin ketika putra mahkota gagak emas kembali. Dia secara terbuka menuduh pangeran kedua mengirim seorang pembunuh untuk mengejarnya di makam kekaisaran untuk mengganggu upacara tersebut. Sisi pengadilan pagi itu pecah menjadi berdesakan, karena itu adalah tuduhan yang sangat serius. Jika itu dapat dikonfirmasi, bahkan seseorang seperti pangeran kedua tidak akan selalu dapat menghindari eksekusi. Zuan tertawa dan menjawab, tapi saya cukup yakin tidak ada cara untuk memastikannya. Qiao Suiying mengangguk pelan, berkata, kamu benar. Pangeran kedua tentu saja menentangnya. Para pejabat yang dekat dengannya semua menyuarakan dukungan mereka, meminta putra mahkota untuk menunjukkan bukti. Putra mahkota mengeluarkan beberapa mayat, tetapi ternyata dia sendiri yang membunuh mereka. Putra mahkota berkata bahwa mereka telah dibeli oleh pangeran kedua, tetapi belahan kedua tetap pada cerita mereka, dan pertarungan semakin memanas. Orang mati tidak bisa berbicara. Rasa itu tidak cukup untuk menghukum pangeran kedua, kata Zuan, merasa sedikit bingung. Walaupun karakter moral sang putra mahkota kurang, dia sama sekali tidak bodoh. Jika tidak,
dia tidak akan menjadi pemimpin dari 5 ahli teratas di antara generasi muda ras iblis. Mengapa meskipun dia tidak dapat menghukum pangeran kedua, dia masih akan menyebabkan terjadinya hal seperti itu di sidang pengadilan pagi? Putra Mahkota Gagak Emas menyebutkan bahwa ada orang lain yang bisa menjadi saksi. Dia tampaknya adalah keturunan ras Trenggiling. Namun, dia meninggal di ruang bawah tanah, kata Qiao Suiying, mengingat rumor yang pernah didengarnya. Sebagai putri ras peri, ia memiliki akses informasi yang jauh lebih banyak daripada orang biasa. Dia melanjutkan, seperti yang Anda katakan, orang mati tidak bisa berbicara, jadi dia tidak bisa menghukum pangeran kedua. Namun, penjelasan yang dia berikan benar-benar terlalu rinci dan lengkap, sehingga semua orang diam-diam percaya bahwa itu bukan sesuatu yang dia buat-buat. Lagi pula, karena semua orang tahu pangeran kedua tidak pernah menerima putra mahkota, tidak akan terlalu mengejutkan jika dia melakukannya. Zuan tiba-tiba menyadari sesuatu. Bukti hanya penting bagi orang biasa. Bagi sebagian orang, mereka tidak perlu bersusah payah jika menginginkan sesuatu dilakukan. Selama petinggi, pengadilan percaya bahwa hal itu telah terjadi, tidak perlu ada bukti. Yang paling buruk, mereka hanya akan mencari kambing hitam dan itu sudah cukup. Apapun itu, penyelidikan pengadilan selalu berakhir seperti yang mereka inginkan. Rupanya putra mahkota Gagak Emas telah memutuskan untuk menyerang pangeran kedua. Ngomong-ngomong, kenapa tiba-tiba jumlah pengawal Gagak Emas di luar berkurang? Tanya Zuan dengan heran. Saya telah mencari dengan akal sehatnya ketika pertama kali mereka meninggalkan ruang bawah tanah rahasia itu. Saat itu, pengawal Gagak Emas telah dikepung makam kekaisaran dengan lapis demi lapis pengawal. Sekarang, hanya tersisa kurang dari setengahnya. Jika bukan karena itu, kelompok Zuan tidak akan bisa melarikan diri dari mereka dengan mudah. Saya tidak tahu. Saya melihat beberapa pasukan pergi dengan tergesa-gesa. Kemudian, Hei Chifei dan Matian juga membawa pasukan mereka masing-masing, jelas Qiao Suiying. Dia sudah ada di sana sepanjang waktu, tetapi dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba, semburan cahaya api muncul dari arah istana Raja Iblis. Ekspresi Zuan berubah. Dia berkata, ada sesuatu yang besar terjadi di istana Raja Iblis. Kita harus bergegas dan melihat apa yang terjadi. Bab 1489, Perselisihan Internal. Sebelumnya, agar dapat bergerak lebih cepat, Hei Chifei dan Matian telah memerintahkan di bawah mereka untuk bergerak sendiri. Sementara itu, mereka menggunakan keterampilan masing-masing untuk kembali ke istana Raja Iblis dengan lebih cepat. Keduanya tidak berhenti dan langsung menuju istana kekaisaran. Sudah ada seorang pelayan yang menunggu mereka, yang dengan cepat membawa mereka berdua ke ruang belajar kekaisaran. Keduanya bingung, mungkinkah Kaisar Iblis sudah muncul lebih dulu? Kalau tidak, siapa yang berani menggunakan ruang belajar kekaisaran? Setelah mereka berdua masuk, pelayan itu menutup pintu di belakangnya. Pintu yang tertutup itu terasa seperti dibanting ke jantung kedua pria itu. Namun, baru saat itulah mereka menyadari situasi di dalam ruangan itu. Putra mahkota Gagak Emas duduk di kursi utama. Di sebelahnya ada walinya, Tetua Wu. Kedua pria itu cukup terkejut. Keberadaan Tetua Wu seharusnya menjadi rahasia besar, jadi mengapa dia menunjukkan dirinya di depan umum? Ada yang lain juga, di samping, Komandan Pengawal Wu Li, Kepala Pelayan Wu Fa, dan Direktur Sekretariat Kekaisaran Lei Xin. Komandan Pengawal bertanggung jawab atas pengawal istana. Kepala Pelayan adalah Kepala Divisi Sekretaris Kaisar Iblis. Direktur Sekretariat Kekaisaran adalah orang yang melaksanakan urusan pemerintahan konkret. Saat ini, posisi terakhir dipegang oleh Pangeran keempat, tetapi karena ia terlalu muda dan biasanya menghabiskan waktunya untuk makan, minum, dan bermain game, urusan pemerintahan relevan yang dikelola oleh Direktur Lei Xin. Wu adalah nama keluarga unik dari keluarga kerajaan Golden Crow. Dengan demikian, ketiga pejabat tersebut pada dasarnya mewakili pengadilan Raja Iblis, tentara pusat, pemerintah, dan bahkan keinginan keluarga kerajaan. Selain tokoh penting ketiga itu, orang kedua melihat bahwa Jenderal Pengawal Kanan Niu Dao, Raja Wu Cheng yang sejahtera, Raja Wu Pei yang tenang, dan Jenderal Pengawal Bela Diri Raja Wu Cheng dari 9 Matahari semuanya hadir. Keempatnya, bersama dengan Jenderal Pengawal Kiri Matian, bersama-sama mengelola pengawal Gagak Emas elit Istana Raja. Melihat mereka semua berkumpul di dalam, jelas ada sesuatu yang besar terjadi. Tepat pada saat itu,
Komandan pengawal Wuli berkata, karena Sekretaris Agung dan Jenderal Mas sudah tiba, kita bisa mulai. Kepala pelayan Wu Fa mengangguk dan mengeluarkan dekret kekaisaran, sambil berkata, Kaisar Iblis memiliki dekret. Semua orang harus menerima pernyataan itu. Aura yang kuat terpancar dari dekret itu. Tidak lain adalah kekuatan unik Kaisar Iblis, sesuatu yang tidak dapat dipalsukan oleh siapapun. Hidup Kaisar, seru semua yang hadir sambil segera membungkuk hormat. Baru setelah itu Wu Fa membacakan isi dekret tersebut. Ternyata, dekret tersebut menyerahkan tahta kerajaan kepada putra mahkota Gagak Emas, dan mengangkatnya sebagai Kaisar Iblis yang baru. Semua orang di ruangan itu terkejut, terutama Jenderal Pengawal Kiri Matian. Meskipun dia selalu bersikap baik terhadap putra mahkota Gagak Emas, pada akhirnya, dia tetaplah ajudan Kaisar Iblis yang terpercaya. Sikap baik itu hanya karena putra mahkota Gagak Emas adalah pewaris tahta. Iklan oleh Pub Future. Namun, Kaisar Iblis bahkan belum muncul, dan putra mahkota Gagak Emas sudah terburu-buru untuk mewarisi tahta. Itu agak tidak pantas, bukan? Dia hanya bisa menguji tebakannya dengan bertanya, bolehkah aku bertanya di mana Yang Mulia Kaisar Iblis saat ini? Wu Fa menghela napas dalam-dalam. Beberapa tetes air mata jatuh dari matanya saat dia menjawab, Yang Mulia, dia telah meninggal. Apa? Keputusan pengangkatan putra mahkota ke tahta itu mengejutkan, tetapi mereka semua merasa bahwa itu sudah diduga. Namun, setelah mendengar itu, mereka merasa seolah-olah baru saja menerima berita bahwa sebuah meteor jatuh dari langit akan mengakhiri seluruh dunia. Bagaimana Kaisar Iblis bisa mati? Seru para jenderal di ruangan itu. Mereka semua terguncang. Posisi Kaisar Iblis di hati mereka setara dengan Zhao Han di dunia manusia. Dia selalu menjadi makhluk tertinggi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, yang terkuat di negeri itu. Dia adalah tulang punggung mereka secara metaforis. Belum lama ini, mereka telah menunggu untuk bertemu dengan Kaisar Iblis, namun sekarang, mereka telah menerima laporan bahwa Kaisar Iblis telah meninggal. Bagaimana mungkin Kaisar Iblis yang tak tertandingi itu bisa mati? Siapa yang bisa membunuhnya? Komandan pengawal Wuli menjawab, Kaisar Iblis meninggal di ruang bawah tanah rahasia khusus. Mengenai alasannya, saya khawatir kita tidak punya cara untuk mengetahuinya lagi. Matian bertanya sambil mengerutkan kening, bukankah putra mahkota sebelumnya mengatakan bahwa Kaisar Iblis sedang menangani beberapa masalah kecil dan akan segera muncul? Mengapa ada berita bahwa Kaisar Iblis meninggal di dalam? Kalau saja Kaisar Iblis tidak terlalu kuat dan putra mahkota tidak mungkin bisa bersekongkol melawannya, orang-orang di ruangan itu mungkin akan bertanya-tanya apakah dia telah melakukan sesuatu. Putra mahkota Gagak Emas mengusap matanya dan meratap, aku juga tidak tahu. Saat itu, ayah Kaisar jelas baik-baik saja, tetapi siapa yang mengira sesuatu akan terjadi padanya secepat ini? Putra mahkota ini dipenuhi dengan kesedihan yang tak berujung. Hei Chi Fei mengangguk dalam hati. Keponakanku ini memiliki pola pikir seorang penguasa. Baik saat dia senang maupun sedih, setidaknya dia sudah cukup terampil dalam mengekspresikan emosi yang ingin dia ekspresikan. Lalu bagaimana sang putra mahkota mengetahui bahwa Kaisar Iblis telah meninggal? Jenderal pengawal kanan Niu Dao bertanya dengan rasa ingin tahu. Biar aku jawab pertanyaan ini. Ada ruang rahasia di Istana Kekaisaran yang berisi token-token suci milik garis keturunan keluarga kerajaan. Setiap kali ada anggota keluarga kerajaan yang lahir, setetes saripati darah digunakan untuk membuat token. Dengan begitu, jika terjadi sesuatu pada anggota keluarga kerajaan manapun, Istana Kekaisaran akan segera mengetahuinya, kata tetua Wu dari belakang putra mahkota. Ia melanjutkan, sangat disayangkan, tetapi belum lama ini, token suci yang mewakili Kaisar Iblis hancur. Meskipun Kaisar Iblis sangatlah kuat, ia juga meninggalkan tanda keilahian yang sama saat ia dilahirkan. Iklan oleh Pub Future, Kaisar Iblis. Seru mereka yang hadir dengan kaget dan khawatir. Sebagai individu yang memiliki kekuatan luar biasa, teknik seperti itu tidak sepenuhnya asing bagi mereka. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka secara pribadi menerima konfirmasi. Putra mahkota Gagak Emas berkata, ruang bawah tanah rahasia yang kita masuki sungguh istimewa. Ada berbagai macam makhluk kuat di dalamnya. Ayah Kaisar mungkin secara tidak sengaja menemukan sesuatu. Itulah yang benar-benar dia yakini. Meskipun dia tahu Kaisar Iblis tetap tinggal untuk menghadapi kelompok Zuan, tidak peduli seberapa luas pikirannya berkelana,
dia tidak mungkin percaya bahwa kelompok Zuan dapat menimbulkan ancaman bagi ayahnya. Kemungkinan besar karena dia akhirnya memprovokasi makhluk lain yang setara dengan Yu Agung atau Gonggong. Mungkinkah benar-benar ada seseorang yang lebih kuat daripada Kaisar Iblis? Seru yang lain dengan ekspresi pucat, mata mereka dipenuhi dengan kengerian. Putra Mahkota Gagak Emas segera berkata, bukan karena ada seseorang yang lebih kuat daripada ayah Kaisar, tetapi tempat itu sangat aneh. Selain itu, ketika aku kembali, lorong spasial sudah hampir ditutup. Mungkin ayah Kaisar tidak bisa pergi tepat waktu, atau sesuatu terjadi padanya di lorong spasial. Lorong spasial seringkali berisi aliran ruang waktu yang kacau. Bahkan untuk ruang bawah tanah yang telah lama terbuka, tidak ada yang berani bergerak sembarangan saat berada di lorong spasial seperti itu. Dengan demikian, jika sesuatu benar-benar terjadi pada Kaisar Iblis di sana, itu masih bisa dimengerti. Raja Wu Cheng yang makmur tidak dapat menahan keraguannya dan bertanya, lalu mengapa Yang Mulia Kaisar Iblis memerintahkan putra mahkota untuk kembali terlebih dahulu, sementara dia sendiri tetap berada di tempat berbahaya itu. Putra Mahkota Gagak Emas tahu bahwa orang-orang ini, yang telah ditempatkan ayahnya di posisi penting, semuanya adalah ajudan yang paling terpercaya. Karena itu, ia hanya bisa menenangkan diri terlebih dahulu dan berkata, ini seharusnya menjadi rahasia mutlak, tetapi aku tidak punya pilihan selain membicarakannya di sini. Alasan ayah Kaisar tetap di dalam adalah karena ia menerima petunjuk tentang obat abadi. Ia pergi mencarinya, kemudian, ia memberi mereka gambaran kasar tentang informasi seputar obat abadi itu. Tentu saja, ia tidak termasuk Zuan dan yang lainnya. Apapun itu, mereka pasti sudah dibunuh oleh ayahnya, yang terbaring mati di ruang bawah tanah rahasia. Obat abadi, gumam beberapa orang. Saat ini, tak seorang pun di ruangan itu yang ragu lagi. Mereka semua tahu betapa obat-obatan abadi itu sangat menarik bagi mereka yang mendekati akhir masa hidup mereka. Bahkan mereka menduga bahwa Kaisar Iblis mungkin telah meninggal tidak jauh dari obat abadi itu. Bagaimanapun, apapun yang luar biasa pasti memiliki makhluk kuat yang melindunginya. Kepala pelayan Wu Fa berkata, karena Kaisar Iblis telah meninggal, putra mahkota akan naik tahta. Ini adalah dekret yang ditinggalkan Kaisar Iblis. Para jenderal masih ragu-ragu, tetapi He Chifei dengan cepat memimpin dengan menghadap ke arah putra mahkota, dan berkata, subjek ini memberi penghormatan kepada Kaisar. Panjang umur, panjang umur, panjang umur. Semuanya ada di novel.com. Bahkan ketika paman putra mahkota, sekretaris agung sendiri mulai berlutut, komandan pengawal Wu Li dan kepala pelayan Wu Fa pun menyusul. Direktur Sekretariat Kekaisaran Lei Xin, serta 5 jenderal yang mengendalikan pengawal Gagak Emas, awalnya agak ragu-ragu. Akan tetapi, ketika mereka melihat Grandmaster Elder Wu menatap mereka dengan tajam, mereka pun saling berhadapan. Putra mahkota Gagak Emas sangat gembira. Dia segera melangkah maju untuk membantu. Mereka berdiri, sambil berteriak, semuanya, silakan berdiri. Terima kasih, Yang Mulia. Setelah mereka bangkit satu demi satu, kepala pelayan Wu Fa berkata, pemimpin kedua menyimpan pikiran yang tidak berbakti. Sebelumnya, bahkan ketika mendiang Kaisar Iblis masih di sini, dia berani membunuh putra mahkota. Jika dia tahu bahwa Kaisar Iblis telah mati dan putra mahkota telah naik tahta, dia pasti akan memberontak. Daripada menunggunya bersiap untuk memberontak, kita harus mengambil kesempatan untuk menghentikannya sejak awal. Yang lainnya menggigil, mereka akan melawan pangeran kedua hingga habis masa jayanya. Bab 1490, Yatim Piatu dan Janda. Putra mahkota Gagak Emas buru-buru berkata, sama sekali tidak. Meskipun saudara laki-laki keduaku dan aku memiliki beberapa konflik, kami tetaplah saudara. Sekarang setelah aku baru saja naik tahta, jika aku langsung menargetkan keluargaku sendiri, apa yang akan dipikirkan orang lain tentangku? Semua yang hadir adalah tokoh penting dari Istana Raja Iblis, dan siapapun yang dapat mencapai posisi seperti itu secara alami cerdas. Mereka semua mencibir dalam hati ketika melihat tindakan kasih sayang saudaranya. Jika kita malah mempercayai hal semacam itu, bukankah kita akan menjadi orang yang sangat bodoh? Benar saja, kepala pelayan Wu Fa segera berkata, Yang Mulia mungkin masih memiliki kasih sayang persaudaraan, tetapi pangeran kedua mungkin tidak semurah hati Yang Mulia. Almarhum Kaisar Iblis telah memutuskan untuk menyerahkan tahta kepada Yang Mulia dan bahkan membawa Anda ke makam kekaisaran,
tetapi pangeran kedua benar-benar berani mengirim pembunuh ke makam kekaisaran. Sekarang setelah mendiang kaisar tidak lagi ada di sini untuk mengawasinya, apakah dia tidak akan bertindak lebih jauh di luar kendali? Dengan persetujuan diam-diam dari mendiang kaisar iblis, pasukan pangeran kedua telah membuat nama untuk diri mereka sendiri, dan dia menjadi salah satu dari 4 jenderal besar ras iblis. Siapa yang tahu berapa banyak prajurit dan pemimpin yang setia kepadanya? Pada titik ini, bahkan jika pangeran kedua pasrah pada nasibnya, apakah bawahannya akan melakukannya? Mereka pasti akan menghasutnya untuk mengangkat senjata. Jika itu terjadi, ras Vian akan terpecah belah oleh konflik internal. Saudara akan berbalik melawan saudara, ayah akan dipisahkan dari anak laki-laki. Sebagai penguasa ras Vian, Anda tidak dapat membuat keputusan hanya berdasarkan kasih sayang saudara-saudara dan membiarkan lebih banyak orang biasa menderita. Semua orang di ruangan itu menggigil. Mereka semua adalah bagian dari jajaran atas pengadilan Raja Iblis dan tahu bahwa kepala pelayan Wu Fa selalu berselisih dengan pangeran kedua. Di masa lalu, mereka berdua bahkan pernah bertengkar di sidang pengadilan pagi karena konflik kepentingan pribadi. Mereka tidak menyangka dia akan segera ingin menyelesaikan masalah pada kesempatan kali ini. Sepertinya lebih baik menyinggung sesedikit mungkin orang. Jika tidak, Anda akan hancur tanpa tahu alasannya. Namun, mereka harus mengakui bahwa Wu Fa memiliki lidah yang fasih. Ia benar-benar mampu menggambarkan konflik internal antara saudara sebagai sesuatu yang sangat benar, hampir seolah-olah tidak akan menjadi kejahatan yang mengerikan. Benar saja, Putra Mahkota Gagak Emas berkata dengan gembira, "Kepala pelayan, apa yang Anda katakan masuk akal. Saya hampir membuat kesalahan besar berdasarkan hubungan pribadi." Kelima jenderal di bawah saling bertukar pandang, melihat ekspresi aneh di mata masing-masing. Mereka semua tahu Putra Mahkota sedang berpura-pura, dan dia sendiri tahu dia juga sedang berpura-pura, tetapi mereka harus tampil bersamanya dalam drama itu. Komandan pengawal Wuli terbatuk dan berkata, "Kalau begitu, saya yakin tindakan tegas. Dalam situasi yang rumit akan menjadi yang terbaik. Kita harus menangkap pangeran kedua sebelum dia sempat bereaksi terhadap situasi tersebut. Kalau tidak, jika dia mengetahui bahwa mendiang Kaisar Iblis telah meninggal, keadaan mungkin akan menjadi rumit." Tepat saat itu, Hei Chi Fei berkata, "Ketika mendiang Kaisar Iblis ada di sini, kekuatannya sendiri sudah cukup untuk mencegah siapapun yang punya rencana jahat melakukan apapun. Namun, sekarang setelah mendiang Kaisar Iblis meninggal, para bajingan itu mungkin akan gelisah. Namun, gengsi keluarga kerajaan Golden Crow sudah mengakar kuat di hati rakyat, jadi mereka mungkin akan menggunakan salah satu pangeran sebagai kaki tangan mereka. Para pangeran masih muda dan dapat dengan mudah dipengaruhi dan dikendalikan oleh orang-orang ini, yang mungkin menyebabkan Yang Mulia bertengkar dengan keluarga Anda sendiri. Karena itu, orang tua ini menyarankan untuk melindungi para pangeran terlebih dahulu, untuk mencegah mereka dieksploitasi." Iklan oleh Pub Future, yang lain yang hadir menggigil. Orang ini benar-benar kejam. Dia tidak hanya ingin berurusan dengan pangeran kedua, dia juga ingin menangkap semua pangeran lain dalam jaringnya sekaligus. Dia menyebutnya sebagai perlindungan, tetapi mereka semua tahu itu sebenarnya berarti menjaga mereka tetap terkendali. Sejauh yang mereka tahu, beberapa pangeran bahkan bisa kehilangan akal di tengah kekacauan itu. Direktur Sekretariat Kekaisaran Lei Xin akhirnya tidak tahan lagi dan berkata dengan serius, "Itu mungkin akan menimbulkan terlalu banyak keributan. 3 ras raja, Merak, Peng Emas, dan Peri, mungkin tidak akan tinggal diam." Wuli berkata, "Raja Peng Emas Agung telah meninggal, apa yang bisa dilakukan junior yang tersisa? Raja Peri Agung saat ini berada di penjara dan tidak dapat melakukan apapun. Raja Merak Bijaksana berada dalam tahanan rumah dan tidak lagi memiliki pengaruh seperti sebelumnya." Lei Xin berkata sambil mengerutkan kening, meski begitu, kekuatan 3 ras raja tetap tidak bisa diabaikan. Mereka tetap memainkan peran penting di Istana Raja Iblis. Bahkan jika mendiang Kaisar Iblis masih di sini, dia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan suara mereka. Matian dan yang lainnya menyuarakan persetujuan mereka. Sebagai ajudan terpercaya mendiang Kaisar Iblis, mereka mendukung kenaikan tahta Sang Putra Mahkota, tetapi mereka tidak menyetujui rencana apapun yang terlalu ekstrim. Putra Mahkota Gagak Emas angkat bicara. "Mengenai 3 ras raja, tidak perlu terlalu khawatir. Si Zentian dan Hu Qianxiao akan membantu kita mengendalikan mereka.
Ras mereka kuat dan selalu menginginkan posisi 3 ras raja, jadi kita dapat memanfaatkan itu untuk mengendalikan yang lain. Yang lain terkejut, jadi sang putra mahkota telah membuat persiapan untuk mengeksploitasi ras singa dan harimau untuk mengendalikan 3 ras raja. Selama beberapa tahun terakhir, ras singa dan ras harimau telah tumbuh dengan cepat. Itulah sebabnya mereka tidak lagi puas dengan posisi mereka yang lebih rendah. Pemikiran seperti itu sepenuhnya diharapkan. Namun, kedua ras yang biasanya tidak akur itu tidak mungkin menduga bahwa mereka berdua akan berakhir dimanfaatkan oleh putra mahkota. Putra mahkota gagak emas menyapukan tatapan tajamnya ke arah mereka yang hadir sebelum bertanya, apakah ada keberatan lainnya. Mengingat dia sudah mengatur semuanya dengan baik dan sudah aktif membuat rencana, apalagi yang bisa dikatakan yang lain. Jika mereka benar-benar menyuarakan penolakan, mereka belum tentu bisa meninggalkan ruangan lagi. Bahkan Grandmaster Elder Wu mengawasi mereka dengan saksama. Jadi, tidak ada yang menentang putra mahkota gagak emas. Dia mengangguk puas dan berkata, kalau begitu, aku akan menyerahkan penangkapan saudara keduaku kepada Tuan Komandan Pengawal dan Jenderal Ma. Paman, tolong bergerak bersama Jenderal Wu untuk melindungi saudara ketigaku. Tuan Kepala Pelayan dan Raja Kemakmuran, kalian berdua akan melindungi saudara keempatku. Direktur Lei dan Jenderal Istana, lindungi saudara kelimaku. Dia menugaskan mereka masing-masing dengan saksama dan metodis. Tentu saja, dia menugaskan lebih banyak orang untuk menghadapi pangeran kedua. Banyak dari pengawal gagak emas para jenderal lainnya yang akhirnya dipindah tugaskan untuk melaksanakan tugas itu. Tetua Wu memiliki kultivasi tertinggi di antara mereka. Selain itu, Hei Chi Fei, Komandan Pengawal Wu Li, Kepala Pelayan Wu Fa, dan sejenisnya adalah anggota inti dari faksi Putra Mahkota. Hubungan kelima jenderal dengan Putra Mahkota juga cukup baik. Karena itu, meskipun tidak semuanya sepenuhnya bersedia untuk melanjutkan rencana tersebut, mereka tidak berani berbicara. Berikutnya adalah masalah pangeran ketiga dan keempat. Mereka sudah dewasa dan memiliki bawahan masing-masing, jadi mereka tidak bisa dipandang rendah. Iklan oleh Pub Future, subjek terakhir adalah pangeran termuda. Meskipun dia didukung oleh permaisuri kedua, dia hanyalah seorang wanita. Selain itu, dia masih terlalu muda dan tidak ada peluang baginya untuk naik tahta. Itulah sebabnya Direktur Lei dan Jenderal Istana, yang paling tidak setia, ditugaskan untuk menghadapinya. Allah Latest Novels on Novel.com. Setelah mengatur segalanya, Putra Mahkota Gagak Emas membuka pintu dan melihat ke arah luar istana. Saya harus mengucapkan selamat kepada kalian semua atas kemenangan kalian kembali ke sini sebelumnya. Saya pasti akan mengingat kontribusi semua orang hari ini. Yang lainnya terguncang. Peristiwa hari ini agak agresif, tetapi jika mereka menyelesaikan tugas mereka, mereka akan menjadi ajudan Kaisar Iblis yang paling terpercaya. Sebelumnya, mereka selalu perlu minggir untuk berbagai monster tua, tetapi di masa depan, seluruh struktur istana akan dikendalikan oleh mereka. Setelah menyadari hal itu, bahkan mereka yang berwajah tidak senang pun menjadi sedikit lebih bersemangat. Mereka semua menangkupkan tangan mereka untuk memberi salam dan pergi dengan semangat juang yang baru. Saat rombongan Zuan tiba di Istana Raja Iblis, gerbang kota sudah ditutup, tidak mengizinkan masuk maupun keluar. Bahkan identitas Qiao Suiying sebagai putri peri pun tidak cukup. Ketika dia kembali, dia berkata dengan marah, yang ada di gerbang kota yang dikelola oleh Komandan Pengawal Wu Li. Aku akan mengingatnya, mereka telah menyadari bahwa semakin banyak tempat di kota itu yang terbakar. Suara pertempuran semakin keras. Mereka tahu bahwa sesuatu yang besar pasti sedang terjadi di dalam kota. Zuan segera berkata kepada Yan Suehen dan Yun Jianyu, aku harus memasuki kota karena ras peri dan ular. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kalian, jadi aku tidak ingin kalian mengambil risiko. Yun Jianyu memotongnya sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya. Dasar berandal, apa yang kau katakan? Kita telah melalui banyak hal bersama. Apakah kita perlu bersikap sopan satu sama lain? Bahkan jika aku tidak peduli padanya, aku harus membantu adik kecil Yu di sini. Yan Suehen tidak mengatakan apa-apa, namun tindakannya memegang tangan Yu Yanluo sudah menyatakan pendiriannya. Qiao Suiying tampak khawatir. Hubungan mereka bertiga ternyata jauh lebih baik dari yang dibayangkannya. Sekarang situasinya akan sedikit rumit. Ketika melihat keputusan mereka, Zuan pun membuang segala kepura-puraan. Jika para prajurit tidak mengizinkan mereka masuk, mereka akan memaksa masuk.
Para pengawal istana Raja Iblis sangat kompeten, dan biasanya tidak akan mudah bagi mereka untuk menerobos masuk, tetapi karena pasukan utama telah dipindahkan dari gerbang kota, tidak akan terlalu sulit bagi mereka untuk melewatinya. Sementara itu, di gang selatan, tempat para pejabat tinggi dan bangsawan berkumpul, seorang wanita cantik menggendong seorang anak laki-laki dengan erat di kedalaman istana pangeran termuda. Dia menyaksikan pengkhianatan yang terjadi di luar. Ekspresinya muram. Adegan kejam yang terjadi membuat suara anak kecil itu sedikit bergetar ketika dia berkata, "Ibu, aku takut."